sehat walafiat. Amin. Pada masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak diwajibkan untuk belajar di rumah. Untuk itu, anak-anak juga harus senantiasa menjaga kesehatan, yaitu dengan cara yang pertama, anak-anak harus sering-sering mencuci tangan. Jangan lupa, kalau anak-anak keluar rumah, wajib pakai masker. Yang ketiga, anak-anak harus rajin berolahraga. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran berikut. Anak-anak kelas 2 yang Bu Guru sayangi, hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Untuk pembelajaran kedua. Anak-anak, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Dalam pembelajaran kedua, kita akan belajar MUPEL PPKN, yaitu menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas, dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Untuk MUPEL Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Untuk MUPEL PJOK, kita akan mempelajari memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila pada Pancasila dengan tepat. Kedua, siswa dapat menyebutkan bunyi sila yang sesuai dengan gambar pengamalannya dengan benar. 3.
siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama Pancasila di rumah dengan percaya diri. 4. Siswa dapat menentukan isi teks yang termasuk ungkapan dengan benar. 5. Siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila kedua Pancasila di rumah dengan percaya diri. 6. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Dan yang ketujuh, siswa dapat melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Anak-anak, mari kita pelajari bersama pembelajaran kedua, dimulai dari halaman 11. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Anak-anak, lihatlah sampul buku milik Mutiara. Pada sampul buku tersebut terdapat gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Di dada burung Garuda terdapat perisai. Anak-anak, lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Anak-anak bisa melihat pada perisai ada 5 gambar. 5 gambar tersebut adalah simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, anak-anak, marilah kita baca teks Pancasila berikut ini bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Perhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut ini. Nomor 1, gambar bintang. Bintang adalah simbol dari sila ke-1 yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, gambar rantai. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil
dan beradab. Ketiga, gambar pohon beringin. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Keempat, gambar kepala banteng yang merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah gambar padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, anak-anak tunjuk simbol sila-sila pada Pancasila. Kemudian, tuliskan bunyi sila tersebut. Pasangkan simbol tersebut dengan bunyi silanya. Yang pertama, gambar padi dan kapas. Padi dan kapas adalah simbol sila kelima. Silakan ditulis bunyi silanya ya. Gambar kedua adalah bintang. Bintang merupakan simbol sila ke-1. Selanjutnya, gambar rantai. Rantai adalah simbol sila ke-2. Kemudian, gambar pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ke-3. Yang terakhir, gambar kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila ke-4. Jangan lupa tuliskan bunyi silanya ya. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Anak-anak, amatilah gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar keluarga yang sedang melakukan sholat. Kedua, keluarga yang berdoa sebelum makan. Yang ketiga, gambar keluarga yang akan beribadah di gereja. Yang keempat, keluarga yang sedang beribadah di pura. Yang kelima, gambar keluarga yang sedang beribadah di wihara. Dan yang terakhir, gambar keluarga yang sedang beribadah di kelenteng. Menurut pendapatmu, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Keluarga pada gambar sedang melakukan kegiatan beribadah. Beribadah merupakan kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan Tuhan. Maka, kegiatan beribadah merupakan pengamalan dari sila ke-1. Apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Sekarang,
Ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluargamu. Yuk kita pelajari halaman selanjutnya. Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Anak-anak, pada pembelajaran 1, kita telah belajar tentang ungkapan. Pada teks percakapan berikut ini, ada kata-kata yang termasuk ungkapan. Anak-anak harus bisa menunjukkannya ya. Mari kita baca bersama-sama percakapan antara Udin dan Mutiara. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Sama-sama, Dek. Nah, coba anak-anak temukan mana yang termasuk ungkapan. Sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa arti ungkapan tersebut? Dalam percakapan di atas ada 4 ungkapan, yaitu kutu buku, artinya orang yang suka membaca buku. Bintang lapangan, artinya pemain andalan, pemain yang berbakat. Rendah hati, artinya tidak sombong. Besar kepala, artinya sombong. Pertanyaan kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Ya, Udin dan Mutiara saling menyayangi. Ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dek. Empat, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Saling menyayangi merupakan pengamalan sila kedua. 5. Apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Ya, kita harus saling menyayangi dengan sesama anggota keluarga. 6. Tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Contohnya, membantu ibu memasak, berbagi makanan dengan adik, bermain bersama kakak, membuatkan teh untuk ayah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, ayo bermain peran. Peragakanlah percakapan pada halaman 15 bersama anggota keluargamu. Anak-anak, seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Berlatih dan bermain juga membuat badan sehat. Anak-anak juga harus sering berlatih ya, supaya badan kita menjadi sehat.
Contohnya, berlatih berjalan dengan benar. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada beberapa contoh gambar berjalan, yaitu berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping, dan berjalan berkelompok dengan rapi. Sikap berjalan yang benar adalah pandangan lurus ke depan, badan tegak tidak membungkuk, dan mengayunkan tangan. Berlatih gerakan berjalan bisa dengan cara menirukan gerakan berbagai jenis hewan berjalan. Coba kita tirukan bersama-sama. Ayo kita tirukan gerakan kucing berjalan. Nah, agar lebih seru, gerakan menirukan hewan berjalan dapat anak-anak lakukan bersama anggota keluargamu. Selamat mencoba ya. Selanjutnya, mari kita tirukan gerakan bebek berjalan. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap belajar dari rumah, cegah penyebaran COVID-19. Wassalamualaikum.